Masa depan ex-pemain Persebaya, Andik Firmansyah masih menimbulkan tanda tanya. Hingga kini, Andik Firmansyah belum terkonfirmasi bergabung dengan klub manapun. Itu artinya Andik Firmansyah sampai saat ini masih berstatus tanpa klub alias menganggur. Kabar terakhir menyebutkan, mantan pemain timnas Indonesia itu hampir saja menyelesaikan kepindahannya ke Liga Malaysia. Rumor kencang sempat beredar ketika Kelantan FC telah menemui kesepakatan dengan Andik Firmansyah. Klub asal Malaysia itu bahkan sempat mengunggah peresmian kedatangan Andik Firmansyah di akun media sosial pribadinya. Namun, postingan tersebut mendadak dihapus oleh pihak ofisial klub Kelantan FC. Dalam waktu yang hampir bersamaan, salah seorang jurnalis Malaysia yang bernama Zulhelmi Zainal Azam mengutarakan Andik Firmansyah gagal bergabung dengan Kelantan FA. Hal itu dijelaskan oleh Zulhelmi Zainal Azam yang tak lain merupakan jurnalis media Stadium Astro. Deal off, Andik Firmansyah dipahami akan tetap tinggal di Liga Indonesia, tulis Zulhelmi Zainal melalui akun Twitter pribadinya @zulhelmizainal1. Informasi yang dirilis oleh Zulhelmi Zainal jelas terkesan mendadak, apalagi ia sempat mengabarkan bahwa kedatangan Andik Firmansyah hanya tinggal menunggu waktu. Bahkan, Zulhelmi Zainal menyebut bahwa negosiasi antara Kelantan FC dengan Andik Firmansyah telah memasuki babak akhir. Deadline Day, Kelantan FC berada dalam rundingan terakhir untuk mendatangkan Andik Firmansyah, tulis Zulhelmi, tepatnya tanggal 31 Juli tahun 2023, 3 hari yang lalu. Dipahami bahwa ex-pemain Selangor dan Kedah itu akan terbang ke Malaysia esok harinya jika setuju dengan perjanjian akhir, tukasnya menambahkan. Setelah menghapus postingan peresmian kedatangan Andik Firmansyah, Kelantan FC justru merilis 4 nama pemain asingnya mengarungi musim baru. Keempat pemain tersebut yakni Yusuf Ezejari, Ali Sesai, Denis Busening dan Ali Akbar Ahmadi. Lalu, Andik Firmansyah otomatis batal bergabung dengan Kelantan FC karena kuota pemain asing yang dimiliki tim tersebut sudah penuh. Andik Firmansyah pun akhirnya batal bergabung dengan tim yang menjadi juru kunci klasemen Liga Malaysia musim 2023/2024 tersebut. Batalnya Andik Firmansyah bergabung dengan klub asal Malaysia itu membuat masa depan ex-pemain Bayangkara FC itu makin tidak jelas. Hal ini dikarenakan Andik Firmansyah sampai saat ini masih berstatus tanpa klub alias menganggur. Dengan ditutupnya bursa transfer Liga 1, mustahil bagi Andik Firmansyah bermain di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Barangkali peluang Andik Firmansyah bermain hanya di Liga 2 di mana jendela transfernya masih dibuka. Hanya saja memang belum ada klub yang tertarik untuk mengamankan jasa pemain jebolan Akademi Persebaya tersebut. Andik Firmansyah sekarang menjadi satu di antara pemain tanpa klub. Padahal, bintang asal Jawa Timur ini pernah menjadi penggawa penting di lini depan timnas Indonesia dan sempat dijuluki Lionel Messi Indonesia. Lahir di Jawa Timur, Andik merupakan pemain didikan Persebaya Surabaya. Dia memulai karir seniornya pada 2009 setelah bergabung dengan akademi klub sejak 2005. Sekitar 4 tahun bersama Bajul Ijo, dia berhasil mencetak 40 gol dari 92 pertandingan. Dari sana pula kariernya menanjak drastis, bermain untuk timnas Indonesia U21, U23, dan senior sejak 2011. Bersama timnas U21, dia berhasil mencetak 10 gol hanya dalam 14 pertandingan. Catatannya bersama timnas Indonesia U21 juga cukup mentereng, mencetak 3 gol dari 21 laga. Sementara untuk timnas senior, dia telah bermain 26 kali, meski baru mencetak 2 gol. Berkarir di Malaysia, Andik Firmansyah bermain untuk Selangor FC pada 2013 lalu, berkarir di sana sekitar 5 tahun. Catatannya bersama Selangor tidak kalah apik karena sayap kanan timnas Indonesia ini berhasil mencetak 50 gol hanya dalam 68 pertandingan.
Pada 2018, dia mencoba pengalaman baru bersama Kedah FC, klub Malaysia lainnya. Di sana dia tampil 18 kali dalam kurun setahun dan berhasil mencetak 11 gol. Catatan kariernya di Malaysia membuat pemain kelahiran Jember ini mendapat apresiasi cukup tinggi. Pulang ke Indonesia, Andik kembali ke Indonesia setelah sekitar 6 tahun berkarir di negeri jiran. Dia bermain untuk Madura United pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dan mencetak 2 gol dari 24 laga. Setelahnya, dia sempat tampil bersama Bayangkara FC yang juga menjadi klub terakhirnya. Bersama The Guardians, dia mencetak 1 gol dari 29 laga. Kisah masa kecil. Andik lahir di Jember, Jawa Timur. Andik menghabiskan masa kecilnya sebagai penjual es. Orang tuanya hanya mendapatkan upah yang hampir tidak cukup untuk biaya hidup. Mereka memiliki sedikit dana untuk membantu Andik mewujudkan mimpinya sebagai pemain sepak bola. Pada awalnya Andik tidak diizinkan untuk mengejar karir sepak bola, namun dia tetap termotivasi tidak mudah putus asa. Dia berusaha keras untuk mengejar impiannya dengan segala cara. Untuk membiayai kariernya berkembang ia harus menjual es, bahkan bermain sepak bola untuk turnamen antar kelurahan, hanya untuk dapat membeli sepasang sepatu bola. Andik menerima terobosan besar ketika pelatih SSB Suryanaga, Rudi, menemukan bakatnya. Rudi menawarkan Andik untuk bermain di sekolah sepak bola di Surabaya secara gratis. Dijuluki Messi Indonesia, pada puncak kariernya, Andik Firmansyah sempat dijuluki Lionel Messi Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari perannya di lini depan, baik di klub maupun di timnas. Dia berperan sebagai penyerang sayap dan bisa diplot sebagai gelandang serang. Andik disama-samakan dengan Messi karena perannya bermain di sektor sayap kanan. Dia juga punya kecepatan dan akurasi tendangan yang cukup bagus, meski performa penyerang itu belakangan turun. Tanpa klub, saat ini, Andik Firmansyah berstatus tanpa klub setelah dilepas Bayangkara FC. Kontraknya bersama Bayangkara FC berakhir pada tanggal 30 Juli lalu, dan dia berstatus tanpa klub pada tanggal 1 Juli tahun 2023. Hingga saat ini, belum ada klub yang benar-benar serius mendatangkannya, meski sejumlah rumor telah muncul untuk merekrut ex-pemain Persebaya Surabaya ini.